Kita ingin meninggalkan sekat-sekat masa lalu. Sepakat. Benar bahwa kita harus sadar sejarah, tapi kita harus tetap menatap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Gelora Bali Talks. Ya teman-teman, apa kabar semua? Semoga tetap sehat walafiat meskipun kondisi sedang tidak mendukung. Pada kesempatan kali ini tidak seperti episode sebelumnya yang biasanya di program sebelumnya kita mengundang ketua bidang yang ada di DPW Gelora Bali untuk menjelaskan bidang-bidang apa aja sih yang ada di Gelora Bali. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa teman-teman. Saking istimewanya tidak terprediksi gitu, kaget banget kita beliau bisa hadir di tengah-tengah kita di podcast kita kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Haji Anies Mata. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bali gimana? Sehat. Sehat alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi kemari, lancar? Yang pertama cuaca sangat bagus, alhamdulillah, jadi lancar sepanjang jalan. Baik. Tapi yang lebih mengagetkan penumpang penuh. Dan susah betul cari tiket. Luar biasa, berarti perlahan pariwisata sudah mulai bangkit ya. Ini pertanda baik nih. Amin. Bali mulai pulih. Baik, sekali kami ucapkan selamat datang di pulau kami tercinta, Pulau Dewata. Rindu rasanya bertemu dengan Pak Ketua. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman Pak, menyampaikan sepatah dua kata untuk subscriber kita. Untuk teman-teman dan sahabat Gelora di Bali, selamat sore. Saya bahagia sekali akhirnya bisa mendarat di Bali setelah sekian lama, sejak lockdown ya, hampir 2 tahun. Betul. Saya tidak berkunjung ke Bali. Dan Bali ini ada di tempat yang paling dalam di hati saya. Wow. Istimewa sekali Pak. Merasa tersanjung kita. Mau tahu rahasianya kenapa? Kenapa? Karena inspirasi mendirikan Partai Gelora itu, idenya pertama kali digagas di Bali. Luar biasa. Nanti boleh kita spill sedikit kenapa bisa ada di Bali. Jadi kalau saya datang ke Bali, saya ada kerinduan tersendiri. Keren, luar biasa. Nah, kalau bicara Bali Pak, tadi Pak Anies sempat bilang pesawat penuh. Pertanda baik untuk pariwisata kita. Ngomong-ngomong Bali nih, kalau ke Bali tempat wisata nih, destinasi wisata yang menurut Pak Anies ikonik, dan kalau misalnya Pak Anies kesini kudu datang nih kesini nih, apa Pak Anies? Sebenarnya yang paling ikonik di Bali itu bukan spot wisatanya, tapi auranya. Luar biasa. Jadi begitu kita mendarat di Bali, itu suntuknya hilang, perasaan sumpeknya hilang. Betul. Kita seperti merasa bebas di Bali sini. Auranya itu aura ceria, bahagia gitu. Jadi setiap kali saya datang ke sini, ke spot manapun ya, ke spot manapun di Bali sini ya, saya suka olahraga lari di pantai. Itu sih yang paling saya senangi ya. Juga suka jalan kaki. Terutama di Kuta. Kalau yang luar-luar di sekitar Bali, misalnya ke Ubud dan lain sebagainya, atau naik boat misalnya, itu kan sudah lama. Tapi yang paling saya nikmati sebenarnya di Bali itu adalah auranya, aura bahagia gitu. Betul. Teman saya pernah bilang Pak, yang tinggal di Jakarta, bro, lu kalau cari duit ke Jakarta, tapi kalau lu cari hidup di Bali. Wah, betul itu. Senada dengan apa yang disampaikan. Jadi saya langsung inget Pak. Kalau suntuk datang ke Bali. Gitu. Siap. Oke, bicara Bali nih Pak, kan yang tadi dibilang bukan hanya destinasi wisata ya, bukan hanya jalan-jalan dan sebagainya, tentunya tidak lepas dari masyarakat Bali.
Masyarakat Bali tentunya kita kenal dengan heterogen kemajemukannya dan toleransinya tentunya. Saya ingin tanya nih pendapat Pak Anies terkait dengan masyarakat Bali yang sedemikian itu tadi, ditambah lagi dengan budaya yang menjadi ciri khas Bali. Menurut Pak Anies seperti apa? Jadi orang-orang Bali ya. Dan saya kira hampir semua pendatangnya yang tinggal sudah lama di sini pasti terserap dalam budaya dan karakter khas orang Bali. Itu beragam tapi harmoni. Betul. Jadi di sini semua keragaman ada, tapi semua juga harmoni. Gitu. Saya kira itu satu karakter yang biasanya ditemukan pada orang-orang yang terbiasa menerima tamu dari berbagai macam latar belakang etnis, bahasa, agama, budaya dan seterusnya. Jadi mereka tumbuh dengan keragaman yang harmonis. Jadi kalau kita di Bali itu kita bukan cuma merasa ceria, bahagia, bebas, tapi juga ada perasaan lain yang menyertainya karena faktor harmoni itu. Itu rasa aman. Oh iya. Iya, kita merasa aman aja di Bali di sini. Anda tidak terlalu khawatir misalnya ada orang yang akan melakukan kekerasan kepada Anda. Betul. Iya kan? Betul. Jadi di sini misalnya fungsi jawara-jawara kalau dibahas orang di Banten ini kalau di sini itu bukan fungsi yang menakuti orang, justru fungsi pengamanan itu. Pengamanan, betul. Jadi keragaman yang harmoni itu adalah ciri yang paling melekat pada orang-orang Bali. Semua orang merasa disambut sebagai tamu di sini gitu loh. Wah, luar biasa. Saya merasa makin bangga tinggal di Bali, Pak. Tidak ada niatan pindah ke Bali, Pak Anies. Nah, sebenarnya saya kalau itu lagi suntuk saya suka ke sini cari ide itu. Oh iya. Dan diam-diam kita juga cari nafkah juga di Bali. Perlu saya spill? Enggak bisa. Tadi kita sudah bicara banyak terkait dengan Bali, masyarakatnya. Sekarang kita bicara Partai Gelora nih. Iya. Partai Gelora yang ada di Bali, tentunya Partai Gelora di Bali ini menurut saya sudah mulai diterima di masyarakat Bali khususnya. Ini pandangan Pak Anies seperti apa? Jadi salah satu alasan mengapa saya dulu memulai menggagas Partai Gelora ini di Bali. Betul. Karena satu peristiwa nasional yang kita adakan dulu waktu saya masih di PKS dulu. Bikin acara nasional di Bali. Di hotel tahun 2008 kalau nggak salah. Di mana kita membuat deklarasi sebagai partai terbuka. Tapi ide ini mendapatkan penolakan yang kuat di dalam. Jadi saya pikir Bali ini adalah tempat kita mendapatkan inspirasi untuk meruntuhkan tembok dan membangun jembatan. Sedemikian dalam ya, Pak? Iya. Jadi yang kita lakukan di Partai Gelora ini pertama-tama adalah meruntuhkan tembok. Kita ingin meninggalkan sekat-sekat masa lalu. Sepakat. Benar bahwa kita harus sadar sejarah, tapi kita harus tetap menatap ke depan. Dan alasan utama mengapa Bali ini menginspirasi karena seperti yang saya katakan tadi, di sini ada keragaman yang harmoni. Betul sekali. Di sini kita belajar membangun jembatan dan meruntuhkan tembok. Dulu ada sekat kanan, tengah, kiri, ya kan? Betul. Nggak pernah kebayang bahwa dulu ada partai Islam yang bisa bikin acara di Bali. Oh iya, iya benar Pak. Dulu nggak kebayang begitu kan? Seakan-akan ini wilayah yang diharamkan bagi itu kan. Itu kan kita membangun tembok dalam mind block di dalam pikiran-pikiran kita semua kan. Nah, kita ingin meruntuhkan tembok-tembok ini semuanya dan mencoba membangun satu jembatan baru. Makanya slogan dan karakter utama Partai Gelora itu adalah kolaborasi. Sepakat, Pak. Ya, nah ide kolaborasi ini kan idenya Bali ini kan. Jadi kita dapat inspirasi dari Bali ini ide. Maksudnya keragaman yang harmoni itu begitu kita terjemahkan dalam bentuk budaya organisasi, kita menyebutnya adalah kolaborasi. Saya kira pesan ini yang akhirnya
membuat kami di Partai Gelora ini sesuai dengan laporan teman-teman dari DPW ini dan data-data yang kami lihat ini mendapatkan penerimaan yang alhamdulillah Luar biasa. sangat luas di Bali, dan postur Partai Gelora secara nasional ini mewakili postur demografi Indonesia baik secara agama, secara umur, secara pendidikan. Betul. Jadi makanya disebutnya Partai Rakyat ini, Gelombang rakyat. Gelombang rakyat. Karena dulu biasanya orang kalau partai kanan itu kan pakainya istilah umat. Betul. Nah, kalau tengah pakainya istilah bangsa. Bangsa, iya. Kalau kiri dia pakai istilah rakyat. Padahal sama semua artinya semua ini sebenarnya kan. maksudnya. Nah, kita mau runtuhkan tembok ini, kita pakai istilah rakyat. Betul. Ya kan? Karena istilah ini supaya kita keluar dulu dari sekat-sekat istilah ini semuanya. Nah, tapi rakyat yang di sini adalah rakyat yang bisa menjadi pelaku sejarah. Oke. Kenapa kita perlu meruntuhkan tembok dan membangun jembatan? Karena sekarang kita menghadapi masalah yang sama. Contoh soalnya misalnya, pandemi ini kan masalah bersama kan? Betul. Dan Bali ini yang paling terpukul kan dengan Sangat berdampak pandemi ini kan. Coba bayangkan gitu ya, kita menghadapi satu masalah bersama, tapi kita bangun tembok. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Nggak bisa, Pak. Iya kan? Betul. Jadi kalau kita mau menghadapi masalah bersama itu, yang pertama-tama kita hilangkan adalah sekat di antara kita dulu gitu loh. Nah, sekat ini kita runtuhkan, kita bangun jembatan, kita komunikasi. Apa ini makhluk yang namanya pandemi ini, COVID ini? Betul. Iya kan? Betul. Kok tiba-tiba Bali yang tadinya ramai jadi adem, jadi sepi. Minus sekian triliun setiap tahun. Iya. Itu kan masalah bersama, bukan cuma masalah Bali kan? Betul. Bali cuma ada di permukaan yang tampak paling menderita. Gunung iya kan? es lah kayak gitu. Tapi semua kan pada dasarnya mengalami mengalami hal yang sama gitu loh. Karena kita menghadapi masalah yang sama, kita harus berdiri di barisan yang sama itu. Wah, luar biasa. Itu. Saya sepakat dengan Pak Anies yang menyebutkan sekat-sekat tadi. Ya, khususnya kami karena kebetulan saya ada di bidang generasi muda. Oh. Jadi itu sangat berasa, Pak Anies. Jadi kalau dulu mungkin harus A, harus B, harus C. Tapi ketika sekarang ini kami diberikan kebebasan untuk berkolaborasi dengan siapapun. Jadi buat teman-teman mungkin yang dulu seperti anti dengan partai, tidak mau terlibat dengan bendera partai, sekarang mulai ikut secara tidak langsung mungkin. Jadi penerimanya jauh lebih mudah. Salah satu yang menarik memang dari fenomena di Partai Gelora yang kita rasakan ini adalah banyak yang sekarang terdaftar sebagai anggota akan membuat satu cerita begini. Ini adalah pengalaman politik pertama dalam hidupnya. Termasuk saya. Serius, Pak, termasuk saya adalah pengalaman pertama saya. Karena orang merasakan keterbukaan itu. Saya juga ingin mengatakan bahwa yang punya banyak sekat itu bukan hanya di partai kanan, juga di partai tengah maupun di partai kiri. Sama juga mereka juga mempunyai main blok seperti itu. Oke. Jadi kebutuhan untuk meruntuhkan tembok itu kebutuhan bagi orang di kanan, di tengah dan di kiri semuanya sama. itu. Pada akhirnya kita punya satu identitas bersama namanya Indonesia. Oh, luar biasa. Oke. Kita melihat Indonesia bonus demografi, Pak. Dengan generasi millennials yang cukup banyak. Ya. Nah, Partai Gelora sendiri, kebetulan saya bilang lagi, kami ada di generasi muda. Menurut Pak Anies peluangnya seperti apa dengan generasi muda? Jadi seperti yang saya katakan tadi, postur anggota Partai Gelora ini merepresentasikan, mewakili Indonesia. Postur demografi Indonesia. Oke. Misalnya secara umur. Lebih dari 60% anggota Partai Gelora sekarang ini itu berumur antara 18 sampai 44. Oke. Ya, jadi artinya ini kan kira-kira postur demografi kita kan mirip begitu kan? Betul. Ya. Jadi ini artinya kata rakyat yang kita pakai ini sudah relatif terwakili dalam postur anggota Partai Gelora di dalamnya itu. sendiri sudah secara umur ya. Betul. Secara pendidikan juga begitu. Oke. Pendidikannya lebih dari 60% juga pendidikannya itu SD sampai SMA. Oh iya. Ya. Oh. Ini juga partai rakyat ini. Jadi ini antara pendidikan, begitu juga agama misalnya itu relatif terwakili. Jumlah Muslim non Muslimnya di sini itu relatif terwakili sama dengan postur demografi kita di Indonesia. Keren. Karena tidak banyak partai yang memikirkan seperti itu, Pak. Ya, betul. Nah, makanya sekarang karena terutama
isu-isu yang kita angkat sekarang ini adalah isu-isu yang mewakili persoalan kita bersama. Ya kan? Misalnya nanti kita akan mengangkat isu climate change itu ya, perubahan iklim. Iya kan? Kita juga akan, kan ide pandemi ini kan salah satunya berhubungan juga dengan isu climate change itu tadi ya. Tapi kita juga akan mengangkat isu misalnya pemberdayaan ekonomi, UMKM, terutama UMKM misalnya begitu ya. Itu kan masalah-masalah bersama yang harus kita angkat itu loh. Betul. Kita punya satu identitas besar namanya Indonesia. Lalu kita punya identitas lain di luar dari Indonesia itu, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha dan seterusnya. Itu adalah identitas lain yang melekat dalam identitas kita bersama yang namanya Indonesia. Keren banget. Nah, dalam identitas bersama ini kita punya masalah itu tadi. Kita menghadapi masalah yang sama. Nah, jadi kita mengangkat isu-isu ini supaya kita bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah bersama itu. Oke, kita bicara masalah bersama. Pandemi COVID, terutama untuk Bali paling berasa buat kita, terutama kita pelaku ekonomi pariwisata. Mungkin boleh share sedikit pandangan, mungkin solusi apa yang bisa dilakukan kita di Bali ini agar paling tidak kita bisa lebih baik lagi Pak menghadapi pandemi yang sekarang ini mungkin belum terlihat ujungnya ini Pak, kalau menurut saya pribadi. Ya, jadi insya Allah besok kan kita akan ketemu juga dengan para pelaku wisata ya. Dan pelaku UMKM nih, insya Allah besok di rangkaian acara kita ini kita sengaja mengangkat masalah ini, bertemu dengan para pelaku UMKM dan para pelaku wisata. Saya sendiri ingin mendengarkan dari mereka apa masalah yang mereka hadapi. Tapi secara umum, sebagai masalah global, dampak yang paling buruk dari pandemi ini adalah bahwa dia menghentikan pergerakan manusia secara global. Betul. Data-data menunjukkan misalnya sejak tahun 90-an kan arus globalisasi dunia itu meningkat. Tahun 90-an ketika jumlah manusia di planet ini baru sekitar 5 miliar, 3 miliar diantaranya melakukan perjalanan global. Artinya 60% warga dunia melakukan perjalanan global. Ketika jumlah manusia hampir 8 miliar sekarang, itu perjalanan global manusia juga makin meningkat. Secara jumlah volumenya maupun juga secara intensitasnya. Artinya orang misalnya kalau dulu melakukan perjalanan ke luar negeri bisa sekali setahun. Mungkin sekarang karena dengan adanya pesawat terbang yang murah, transportasi udara yang lebih murah, jadi yang low cost begitu, jadi orang bisa melakukannya lebih banyak. Bisa 3 kali setahun, betul. Dan sekarang tiba-tiba itu semuanya dihentikan oleh pandemi. Jadi ini ada proses deglobalisasi. Itu satu. Tapi pandemi ini juga bersamaan dengan isu lain seperti isu climate change dan konflik geopolitik, terutama antara Amerika dengan China ini, itu juga pasti punya dampak gitu loh. Karena proses deglobalisasi ini implikasinya ke mana-mana. Betul. Salah satunya ke perdagangan internasional dan semua industri yang related dengan itu seperti wisata. Nah, tapi karena ini ada hubungan lain, yaitu hubungannya dengan konflik geopolitik ini, maka ada semacam kesepakatan atau secara umum di kalangan para ahli-ahli strategi di banyak negara yang saya baca bahwa pandemi ini akan lebih panjang, bukan terutama soal penyakitnya atau COVID-nya jenis apalagi. Betul. Ini kan yang baru ini, atau akan ada gelombang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, bukan terutama itu nanti, tapi implikasinya pada krisis ekonomi. Karena ada penghentian pada aktivitas manusia secara global, pergerakan manusia secara global, dan efeknya pada pergerakan perdagangan internasional, efeknya juga pada industri terkait seperti pariwisata dan seterusnya. Maka secara nasional, sebelum kita masuk ke isu Bali ini ya, terobosan ekonomi kita ke depan itu harus berorientasi pada pengembangan ekonomi domestik.
Nah, dalam konteks pengembangan ekonomi domestik itu, pariwisata juga mengalami hal yang sama. Jadi saya kira wisata domestik ini yang harus kita galakan, karena paling tidak sampai 3, 5 sampai 7 tahun atau pada dekade 20-an inilah secara umum pergerakan internasional itu akan sangat lambat sekali gitu loh. Wah, sampai 1 dekade bisa sampai begitu ya. Itu akan sangat lambat sekali itu loh. Karena kita ini kan tidak tahu, misalnya vaksin, oke, itu membantu, tapi begitu ada varian baru, orang perlu vaksin baru lagi kan. Iya kan? Booster baru lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang nggak berhenti ini kan. Betul. Makanya karena kita tidak bisa meramalkannya, nah setiap negara harus punya cara survive-nya sendiri-sendiri. Sebenarnya sih kita agak beruntung di Indonesia ini karena negara kita ini punya ukuran dari segi geografi dan populasi serta secara relatif ya tingkat kemajuan ekonomi yang memadai untuk memperkuat ekonomi domestiknya. Jadi secara volume misalnya, volume wisata, jumlah orang wisata misalnya yang datang ke Bali bisa tetap ditingkatkan dengan bertumpu pada domestik tadi. Wisatawan lokal. Iya kan? Betul. Mungkin ada misalnya perbedaan pada daya beli dan seterusnya, tapi itu nggak ada masalah, itu bisa akan teratasi dengan sendirinya gitu ya. Tapi maksudnya adalah pergerakan domestik ini yang harus kita picu begitu ada peluangnya. Iya. Karena kan memacu untuk perputaran ekonomi juga baik kita di sini. Tentu saja kita perlu mengingat bahwa karena COVID ini sebagiannya, untuk tidak mengatakan sebagian besarnya, sisi ketidakterdugaannya sangat besar sekali. Gitu ya. Dari kita mesti melihat begini, begitu ada peluang langsung kita longgarin. Kalau ada masalah lagi, nih ada masalah kita ketatin karena akhirnya kan keselamatan lebih kita utamakan. Betul. Kan. Gitu loh. Tapi maksud saya adalah orientasi pada ekonomi domestik dan implikasinya pada wisata domestik. Ya. Kita bicara Bali lagi nih Pak, kan sangat bergantung dengan wisata. Memungkinkan nggak peluang ada potensi kalau Pak Anies sering main ke Bali, selain pariwisata, apa lagi yang bisa kita manfaatkan peluang-peluang untuk ekonomi di Bali? Kalau kita bicara jangan bergantung deh sama pariwisata. Terus kalau ada kondisi kayak gini, bahasa anak-anak sekarang ambiar semua nih. Nah, peluang potensi Bali selain itu pariwisata. Itu harus didekati secara lebih integrated ya, secara lebih komprehensif. Jadi umumnya wisata-wisata besar atau spot-spot wisata besar di dunia itu salah satu daya tariknya itu kan adalah event based gitu, jadi berbasis pada event gitu ya. Gitu ya. Sekarang kan kita mungkin ada kesulitan untuk membuat event-event besar, nggak bisa seperti itu, begitu ya. Tapi kita tetap bisa mensiasatinya dengan cara-cara yang lain. Kalau kita tidak bisa melakukan event yang besar-besar seperti itu, kita bisa mensiasatinya dengan yang lain. Tetapi memang nanti event dengan produk pendekatan misalnya industri kreatif yang gitu ya. Tapi saya melihat begini, industri kreatif di Bali itu harus tidak terutama harus misalnya keluar begini dari, kalau ini orang bisnis bilang ini dari inside out. Jadi begini, rata-rata produk industri kreatif kita di sini berbasis pada apa yang bisa kita produksi. Betul. Iya kan? Iya. Itu yang kita tawarkan kepada wisatawan. Kan gitu kan? Nah, itu yang saya sebut dengan mindset inside out. Inside out. Dari dalam keluar. Sekarang balik. Dari luar. Outside in. Apa yang dibutuhkan orang pada umumnya kalau dia berwisata, itu yang kita produk. Lebih melihat peluang lagi Pak ya. Jadi ini cara pandang, mengubah perspektif saja begini nih. Dengan mengubah perspektif seperti itu, itu kita insya Allah itu akan mempunyai dampak yang besar pada cara kita bekerja, pada jenis
produk yang yang kita akan hasilkan gitu loh. Oke, keren luar biasa. Nah, misalnya ketika kita berorientasi pada turis domestik misalnya kayak begitu, kan pasti demand-nya berbeda dengan, Beda banget. iya kan? Betul. Itu loh. Kan beda-beda setiap kita mesti melihat sisi itu begitu ya. Oke. Banyak input tadi ya. Jadi perspektif itu menentukan segalanya ya Pak ya. Iya. Jadi terkait apa yang mau kita lakukan, apalagi kalau masalah industri kreatif. Balik lagi ke Partai Gelora nih. Yang terbaru itu climate change. Apa yang mau diangkat, yang diharapkan dari Partai Gelora untuk mengangkat isu ini Pak? Climate change ini adalah isu besar yang sekarang ini menjadi ancaman, bukan saja ancaman keamanan nasional terbesar, lebih besar daripada ancaman perang, tapi juga ancaman kelangsungan hidup kita. Dan Indonesia ini satu dari sekian negara yang ada di daftar paling besar akan menghadapi dampak dari climate change itu, karena kita negara kepulauan. Betul. Ya kan? Begitu ada kenaikan pada permukaan laut misalnya, kita adalah orang yang paling mungkin jadi korban di awal-awal begitu. Jadi kita harus melihat bahwa cara pandang kita kepada isu ini harus berbasis pada bahwa kita ini punya interest, punya persoalan jangka pendek dengan isu lingkungan hidup, climate change ini. Mungkin berbeda dengan negara-negara lain, terlepas dari bahwa kita mungkin menuduh negara industri maju bahwa mereka yang menyebabkan semua ini di awalnya, karena dalam waktu yang lama pertumbuhan ekonomi dibayar dengan kerusakan lingkungan. Tapi kita yang baru mau berkembang kok tiba-tiba harus dicegah karena persoalan climate change ini. Tapi akhirnya harus kita sadari bahwa ini kan masalah keselamatan kita bersama gitu ya. Betul. Tapi kan antara apa yang secara saintifik dipercaya dan kemudian berkembang menjadi kebijakan policy secara global melalui Paris Agreement, dan respon pemerintah per pemerintah serta sektor swasta terhadap isu ini kan beda-beda di tiap negara. Di kita ini ada low respon terhadap itu. Jadi respon kita itu terlalu lambat. Terhadap isu ini, padahal ini implikasinya sangat besar. Sementara dalam waktu yang istilahnya dalam jangka pendek, misalnya dalam 10 tahun ke depan ini, kita termasuk satu negara yang artinya termasuk di antara yang paling tinggi resikonya untuk terdampak dari isu dari climate change itu. Apalagi di atas tahun 2030 gitu ya. Jadi ini isu yang sangat kompleksnya, karena itu kita menempatkannya sebagai isu prioritas agenda utama Partai Gelora. Ini yang saya maksud, ini masalah kita bersama. Nah, coba yang akan dilakukan Partai Gelora, karena kita adalah partai, kita melakukan apa yang ada dalam jangkauan kami untuk melakukannya. Oke. Nah, jadi kita mau program pertama dalam kaitan dengan isu climate change ini adalah menanam 10 juta 10 juta pohon. Ya. Itu siapapun boleh terlibat Pak ya? 10 juta itu sebenarnya angka yang sangat kecil. Waktu masanya Pak SBY dulu kan ada program 1 miliar pohon. Tapi saya sengaja menyebut angka 10 juta ini karena itu realistis bagi kami di Partai Gelora. Artinya dapat dijangkau, dapat dieksekusi, dapat dilaksanakan. Nah, sekarang dengan misalnya kader kami lebih dari 0,5 juta, kita bisa membayangkan bahwa kira-kira satu kader itu akan punya kewajiban 20-25 pohon. Iya kan? Ya. Dan ini kita canangkan sampai tahun 2023 yang akan datang. Jadi ada waktu 2 tahun insya Allah. 2 tahun untuk bisa mencapai target tadi itu Pak ya. Jadi untuk 10 juta pohon itu kita target kita tanam dalam 2 tahun. 2 tahun. Okay. Jadi kalau kita bilang misalnya dibagi dalam 2 tahun ya, setiap kader dapat 20 pohon. Iya. Ya kan kira-kira satu bulan satu cukup pohon lah. Iya kan? Oh iya, satu bulan 1 pohon ringan masih bisa. Soalnya Bali siap mendukung Pak. Apalagi Bali kan ini kan. Betul. Permukaan lain siapa yang mendatang wisata bos?
Iya. Oke, luar biasa banyak obrolan yang bisa kita ambil kali ini, Pak. Ingin rasanya masih banyak hal yang kita bahas lebih dalam dengan Pak Ketua. Hanya saja waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Terakhir mungkin closing statement apa yang mau disampaikan untuk warga Bali dengan kondisi sekarang ini. Silakan Pak Ketua. Saya datang ke Bali karena rindu. Bali ini selalu menginspirasi saya. Apa yang saya pelajari dari warga Bali adalah keberagaman yang harmonis, keterbukaan, dan keteraturan. Saya belajar hal-hal itu di Bali, dan di Bali inilah pertama kali saya dan teman-teman para pendiri Partai Gelora menggagas ide berdirinya Partai Gelora. Jadi kali ini kami datang karena rindu dan karena ingin dapat inspirasi baru. Siapa tahu dari sini, setelah pulang dari sini insya Allah akan ada lagi ilham-ilham baru yang saya dan teman-teman peroleh dari Bali. Baik, cukup dalam Pak buat kami yang ada di Bali. Sekali lagi sebuah kehormatan besar kami kehadiran Bapak Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Anies Mata. Semoga dari obrolan ini dapat menginspirasi kita semua teman-teman dan membuat kita bisa move on untuk bisa merubah perspektif kita untuk bisa melihat apa yang bisa kita lakukan khususnya bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi Bali tentunya tempat tinggal kita bersama. Baik, sekian untuk podcast hari ini, sampai jumpa di Gelora Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.